Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC yang akan membacakan susunan-susunan acara pada pagi hari ini, yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga tausiah, dan acara yang keempat acara inti yakni penyerahan santunan, yang acara kelima doa, dan acara penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, meningkat acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh panitia santunan yakni Ibu Marmia Nurdiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan mohon maaf ada yang salah dalam pelaksanaan acara ini, ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, dan ada yang kurang sesuai. Entah itu yang coba kami mengundang yang kurang sopan, penyambutan kami yang kurang pas, dan hidangan kami yang kurang enak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan oleh teman-teman panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Bagia Santunan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid An-Nur yakni Bapak Eko Mutia Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bentuk perundingan kita berharap anak-anak yakin untuk menunjukkan kata diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Paguyuban Blok B HI yang mewakili yakni Bapak Agus Budianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan selalu mensupport apapun kegiatan yang ada di masjid ini. Acara-acara seperti ini dan juga hari-hari besar Islam lainnya, insya Allah kami berkomitmen untuk selalu support. Semoga konsisten ke depan kita bisa melakukan seperti ini. Dan juga kalian ada maaf sebanyak-banyaknya apabila support kami mungkin dirasa masih kurang maksimal. Mungkin itu saja sambutan dari saya, mewakili dari Paguyuban Blok G, I, dan juga H. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya Ketua Paguyuban Blok A D Bapak Sutarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Ali. Bapak Ali minta maaf kalau tidak bisa hadir karena beliau ibunya sedang sakit
jadi tidak bisa hadir di sini dan insya Allah saya mewakilinya. Tadi dari Pak Wilbur doa dan D, insya Allah mau selalu mendukung acara-acara seperti ini, acara-acara pasti keagamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita semua, yakni Al-Karam Bapak Ustaz Muhammad Yedi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Lembaga MUI Desa Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah, bapak-bapak, ibu, dan para donatur. Mungkin ada yang dari luar dan dari undangan, semuanya Allah jadikan amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga mendapatkan balasan yang berlimpah ganda untuk hamba-hamba berberharga, baik untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi mohon maaf atas nama pribadi di sini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Roy Basir. Mudah-mudahan adanya kegiatan ini dijadikan ukhuwah Islamiyah dan semakin erat jaringan silaturahmi sesama umat muslim. Jadi kita semua saudara. Di sini banyak kegiatan, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk pas asbabul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Adik-adik yatimnya ada berapa? Yatimnya ada berapa? Jumlah yatim ada berapa? 21. Ini dari warga MPN apa ada yang dari luar? Dari luar. Nah, mudah-mudahan ada kita putra putri yatim Allah jadikan putra yang soleh, amin. Putri yang solehah, amin. Ya Rabbal alamin. Dan apa yang telah kita keluarkan sebagian kecil apa yang telah diwajibkan, baik itu zakat, infak, sedekah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dunia wa ala kalimatin salihah ila akhirin nabil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya di sini akan panggil adik-adik yatim 2 orang atau 3 orang.
Ya. Siap. Anak-anak yatim mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang tinggi. Yang anak yatim. Ajo. Jangan malu aku. Kalau saya yatim aku bukan yatim lagi. Banyak di sini udah yang yatim piatu ya. Ini anak-anak yatim yang berat mau ambil ada yatim ada. Yang ini yang perlu hitam yatim. Sini duduk. Duduk. Terus yang lagi yang gede aja sini deh. Nah baru dua ya. Satu lagi yang perempuan. Siapa yang mau maju? Ada yang pakai dulu. Kasih mic Pak Eko. Kasih mic. Mikrofonnya masih. Ini aja dulu. Pegang. Pak Ustaz mau nanya, nanti jawab ya. Nanti kalau bisa jawab, insya Allah sama Pak Ustaz dikasih hadiah. Sekaligus Pak Ustaz niat sedekah. Ya, hadiah dari Pak Ustaz niat sedekah. Ya. Pertanyaannya ada berapa rukun iman? Nah, pegang-pegang ada berapa? Nah, satu iman pada Allah, dua ini nggak ada suaranya sih, dua. Nah, tiga pada Rasul, terus lima nah suka ngaji, suka diajarin dia rukun iman ada berapa? Diajarin, cuma lupa ya. Rukun iman tadi ada. Nah, ulangi satu iman kepada Allah, dua kepada malaikat Allah, tiga kitab dulu baru Rasul, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Apa arti dari qada dan qadar? Nanti kita diajari lagi sama gurunya. Bu, apa sih arti dari qada qadar? Baik. Ini tidak bisa dijawab walaupun ada lupa. Insya Allah saya kasih hadiah buat adik yang pertama. Nah, sekarang giliran yang putra. Tenang deh, jangan dulu. Ini tes mental. Jadi makanya kalian harus belajar ngaji. Jangan sampai kalau giliran santunan iya, kalau disuruh ngaji malas. Udah ada selesai. Tenang, harus sama aja, harus sama sampai Pak Ustaz. Takut grogi kan. Iya betul. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Ayo, nyantai aja. Ini anak sekarang kalau ditanya nggak kayak anak dulu, lama mikirnya. Ada berapa rukun Islam? 5. 1. Aduh, angkat.
minum jangan. Nih, apalagi nanti kalau ditanya makan dulu ya. Jadi ya bismillah. Dan nyantai aja, tenang, dari galak aja. Iya, dia dikasih minum dulu sama Ustaz. 1 saha 2 kali baca sahadat 2 baca. Baik, mantap. Yang kedua sholat. Berapa kali sehari semalam? Berapa waktu? 5 waktu. Di antaranya apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Betul. Yang ketiga, yang lupa. 1 tadi sahur, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa di bulan apa? Ramadan. 5 naik apa? Naik kapal naik haji sih kalau mampu. Hajinya yang rajin ya. Anak yatim bukan duitnya doang, kita perlu mendidik di segi pelajaran agamanya. Ya, ini kewajiban kita. Nah, tunggu dulu ya. Mau nanya yang sebelah. Tenang ya, tenang. Biar mental dan kuat. Jadi gini deh. Allah tadi nanya rukun iman, rukun Islam. Sekarang mau nanya, ada berapa rakaat sholat maghrib? 3 juta. Alhamdulillah. Jadi ada 3 rakaat. Udah mungkin itu saja. Kasihan kalau dikasih pertanyaan yang dulu bisa dijawab, nanti dia malah jadi enggak ini. Ya. Ustaz mau gesek dulu ATM-nya. Syukurin ucapan doa biar rajin. Mau dikasih cerpen, jawabnya salah. Alhamdulillah. Ini buat kami ya, niat kalau Ustaz sudah tokoh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Allahumma ja'al auladan bismillah. Ini buat kami. Allahumma ja'al auladan bismillah. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan biar tambah semangat adik-adik kita belajarnya. Amin. Dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Garis Hanafi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, duduk yang kami kita semuanya ya. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan adik-adik sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilambahkan kakinya dari rumah untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para amin, para alim ulama, insyaallah mudah-mudahan kita semua memberikan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Ustaz Jadi, mudah-mudahan pagi ini selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan maghfirah dan diberikan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Ustaz Saiful selaku guru Masjid An-Nur, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Eko, mudah-mudahan pagi ini semua yang telah dilakukannya sampai detik ini acara berlangsung dengan para panitia, mudah-mudahan Allah melimpahkan pahalanya dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati para perwakilan bapak-bapak paguyuban, mudah-mudahan langkahnya ke tempat yang mulia ini Allah berikan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sayangi dan saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta pengurusnya dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi ini, kita bisa bertemu kembali dengan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu semua tadi langkahnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih ada tidak? Jangan riweuh sama keluarga ya Bu. Ini saya sampai jam berapa loh? Soalnya saya jamnya 1 jam. Soalnya kalau nanti malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan usia. Diberikan apa Bu? Adik-adik sekarang usia oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita masih hidup di alam ini, kita masih hidup di dunia ini. Dibandingkan orang-orang tetangga kita, keluarga kita yang sudah wafat, mereka tidak bisa kembali ke alam dunia ini. Maka kita bersyukur pagi ini ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak nanti kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak maaf ya, saya bukannya mendului, karena kalau yang memberikan tausiah ibu ada pada dia, karena kalau saya sudah takut mendului gitu ya. Bapak ya, kalau maaf ya. Sekarang momennya adalah bulan apa Bu? Adik-adik sekarang bulan apa? Ayo bulan apa sekarang? Ya, bulan Juli. Bulan Islam bulan apa? Muharram. Bulan Muharram ada berapa? Bulan Islam ada berapa? 12. Sampai apa? Muharram. Terus Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Islam. Diapakan bulan Islam? Karena kita agama apa? Islam. Nah sekarang di bulan Muharram adalah bulan Islam yang pertama, yang awal. Ada awal dan awalnya. Adik-adik jangan nama perlu ya, dihafalkan apa yang diajarkan oleh bapak guru dan ibu guru. Yang tadi ditanya oleh Ustaz tadi nggak bisa jawab karena tidak dihafalkan. Sering main apa? Nah, main HP-nya harus pas libur sekolah. Di bulan Muharram ini di dalam surah An-Nisa ayat 3 mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan jika kamu khawatir menjadi persengketaan antara keduanya, maka apa di sini? Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, pencipta kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semua anggota tubuh. Adik-adik sekalian yang sudah meninggal, ibu bapak atau bapaknya saja atau ibunya saja, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adik-adik masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan merasa sedih, jangan merasa percaya dirinya hilang, bingung. Tapi kalau kita ingat, insya Allah ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya, yang utama adalah ikhtiar, berdoa, beribadah kepada siapa? Allah. Memohon. Kalau kita ikhtiar beribadah, memohon, Allah memberikan rezeki kepada kita. Jadi tidak boleh ada rasa takut. Di sini dikatakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kepada orang tua itu harus apa? Harus sopan, tidak boleh melawan. Orang tua kita yang melahirkan, orang tua kita yang membesarkan. Di mana kala orang tua kita sakit, ibu kita sakit, bapak kita sakit, yang sudah ditinggal ibu, ditinggal bapak, banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibu bapaknya disiksa, akan Allah kasih keringanan siksaannya. Karena apa? Perbuatan baik dari anak-anak yang soleh dan solehah. Bu, sambil mama boleh Bu ya, tapi jangan ngantuk. Nah di sini kata lagi, maka kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat anak yatim dan orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada tetangga, teman-teman, dan semua orang tidak mengenai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Bu, ada tidak? Kita pun tidak boleh tidak boleh berbuat sombong. Apa yang dia
sombong. Seperti adik-adik ini dapat rezeki dari Allah, bapaknya bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, bisa beli mobil, nggak boleh sombong. Ih, bapak aku udah beli mobil, berarti kamu akan punya mobil. Itu nggak boleh seperti itu. Atau ibu-ibu ketika sebelum punya rumah masih ngontrak, doa panjang, tangan juga pakai maaf, datang maaf, bapak-bapak juga begitu. Ketika sudah dijatuh oleh Allah, biarin aja, kan kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah jabatan lain, ngapain beribadah? Nah itu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersyukur apa yang telah Allah limpahkan. Mau jabatan, mau kita dudukan, kedudukan apapun, kecantikan atau ketampanan, kalau kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, kalau kita sombong, maka itu adalah kelak nanti di yaumul akhir ada di dalam api neraka. Ketika Rasulullah Mi'raj yang saya kemarin terangkan, Rasulullah melihat di situ umatnya yang paling banyak siapa umat Rasulullah di neraka adalah perempuan. Kenapa banyak perempuan yang banyak Jibril? Karena dari ucapan. Makanya sangat hati-hati. Alhamdulillah untuk di sini ketika melangkahkan kaki untuk berilmi, minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi bapak-bapak yang ketika sudah diberikan istri yang sempurna, maka bersyukur kepada Allah. Jangan membandingkan dengan istri lain, dan ibu-ibu juga begitu. Jangan membandingkan dengan suami yang lain. Adik-adik sekalian juga sama, tidak beriman itu nggak boleh seperti itu. Si bapak aku kok pelit ya, bapaknya sini, aku boleh, nggak boleh. Tidak boleh membandingkan ya. Jadi kita harus sayang. Ibu sayang kepada suaminya, suami sayang kepada istri, anak sayang kepada bapak, sayang kepada ibu, dan sayang kepada adik-adik sekalian. Coba siapa yang bisa baca surat Al-Ma'un? Ayo, di sini yang udah bisa Quran, siapa yang udah Quran? Ada yang udah Quran belum? Ngajinya ada yang udah Quran? Ini coba lagi dulu sini saya. Katanya tadi udah makan. Ini udah berapa? Oh, Iqra. Surat Al-Ma'un itu artinya apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota apa? Makkah. Namanya suratul Makkiyah. Terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, urutan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi tidak boleh, ibu-ibu, maaf ya, tidak boleh membanding-bandingkan
anak yatim dengan anak yang mempunyai wakaf. Seperti ada teman-teman, memang anak yatim itu dan yatim piatu udah ada sama besar. Kadang ngeselin bener bu, ya. Kadang apa ya, nyesangin bener bu. Saya dari 2010 mempunyai anak asuh sampai sekarang alhamdulillah. Tapi tidak di rumah, dari rumah ke rumah, dari jumlah 3 sampai sekarang sudah 50 lebih. Setiap bulan ya kalau kurang apa alhamdulillah ada saja. Yang mau secepatnya mau apa, tapi tidak saya tempatkan di panti asuhan. Itu banyak yang nawarkan ke panti asuhan, cuma saya bingung. Kalau panti asuhan itu harus totalitas semuanya harus terjaga. Kadang ada panti asuhan yang tidak terawat atau anak-anaknya terlantar. Jadi saya sistemnya memberikan setiap bulan untuk ongkos sekolah dan untuk pakaiannya. Alhamdulillah masih sampai sekarang. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kerja, kuliahnya beasiswa. Subhanallah, kerjanya juga diberkahi oleh Allah. Karena apa? Satu, dia percaya kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik di sini yang bapaknya sudah meninggal, jangan takut. Insya Allah, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Ada yang sudah meninggal juga, alhamdulillah. Nah yang sekarang yang saya banyak, saya yang pesantren, saya pesantrenkan di pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz Bojong Ulur. Bapak-bapak tahu Bojong Ulur ya? Nah itu alhamdulillah. Semuanya ada yang sudah ke Mesir, ada yang ke Kuwait, ada yang ke Yordan. Nah itu. Kalau kita ikhtiar, insya Allah. Dan ibu-ibu juga semuanya ketika menyambut anak yatim atau ada program infak yatim setiap minggu di majelis taklim, itu jangan ngeburuk, jangan suka di belakang infak uang, infak mulut. Nanti tidak seperti itu. Nanti itu infaknya tidak seberapa, hilang itu pahalanya semuanya. Kita sia-sia, tidak ada pahala. Yang sudah bermakna ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah tambahkan berlipat-lipat. Tapi tidak boleh disebut-sebut, tidak boleh disebut-sebut ketika sudah keluarkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa yang orang celaka itu? Orang yang celaka adalah yang satu, orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sholatnya lalai. Apa yang dimaksud lalai? Sholatnya telat mulu. Sholat subuh tadi jam berapa ya? Pak, ke masjid kan tadi sholatnya? Alhamdulillah ada masjid semuanya. Alhamdulillah di sini sudah dibangunkan masjid. Jarang yang membangunkan masjid terdekat. Pas saya juga suka ngurus-ngurus itu Pak ya. Itu izinnya kadang ada 7 bulan, 8 bulan baru ke ACC di daerah Cisarua. Saya belum nggak? Bukan arahnya. Ke daerah Cisarua, bukan? Jauh ya. Oh, luar kota. Itu alhamdulillah dijabanya cepat, ya. Alhamdulillah. Maka jadilah firman Allah ini untuk kemakmuran kita semuanya. Nggak ada yang ini masjid copet, nggak ada. Ini masjid semua. Siapa saja yang mau di sini, ya mas saja ya. Yang majelis musola masjid siapa aja bebas. Karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah fasilitasnya sudah lengkap semua, tinggal dijaga oleh adik-adik remaja dan oleh ibu-ibunya. Jadi kalau ada yang menyapu ketika pagi-pagi giliran itu sudah pahalanya banyak. Kita berdoa ketika masyarakat salam anak sahaja mau nyapu masjid, kalau dia berhutang,
Nah, ibu sekalian, ketika dikasih jawaban oleh ibu majelis taklim, maka laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang menghargai anak yatim. Yang orang anak yatim itu apa? Dia mempunyai anak yatim atau saudaranya atau tetangganya itu pelit sama anak yatim, tidak mau memberikan anak yatim sisa aja. Seperti gini ibu, contohnya bapak ya. Kalau lebaran jangan sampai terjadi di sini. Kue yang dipisah kan suka ada berpisah nih, seperti pas saya ada berpisah dipajakan di depan, maaf ya pas saya apa ya ini ada berpisah kayak seperti di dari pabrik dia pak ada berpisah dipajang misalnya dengan yang kue atau banyak anak yatim mama mau itu jangan itu mah dipajang jangan sampai seperti itu. Jadi dibeda-beda kuenya ketika pejabat datang kuenya enak-enak, ketika anak yatim datang atau biasa datang kuenya biasa masuk enak-enak, itu tidak boleh seperti itu. Itu yang namanya menghargai anak yatim. Nah untuk bila ini kelak kita ada di dalam terangnya api neraka. Tidak boleh. Yang ketiga adalah yang tidak memberi makan fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin itu berbeda dengan anak yatim. Anak yatim ditinggal bapaknya, yatim piatu ditangkap ibunya. Fakir miskin punya bapak punya ibu, tapi tidak punya pekerjaan. Seperti bapaknya sakit lumpuh, ibunya juga tidak bisa apa-apa. Terus di rumahnya itu ternyata rumahnya tidak seperti rumah. Itu adalah fakir miskin yang harus kita santuni juga. Atau disebutkan dengan apa? Di sini ada yang bilang juga. Ada ibu yang di sini? Ada ibu yang datang ibunya anak yatim ada? Nah, saya minta berpesan kepada ibu-ibu, ketika disantuni mendapatkan amplop, itu jangan ibu dipakai untuk selama sendiri. Karena waktu itu ada kasus seperti itu. Anaknya dikasih makannya sayur aja. Sedangkan uang yang dapat itu ibu berikan emas, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Anaknya terkenal, bajunya sobek-sobek. Nah itu jangan seperti itu. Jadi pergunakanlah yang disantuni itu dengan secara baik. Jangan sampai anaknya sendiri diterlantar. Nah karena berdasarkan kasus seperti itu. Yang bagusnya Mas Ibu, ketika kita sudah menyantuni anak kita kumpulkan setiap minggu. Jadi kita ajarkan gitu ya, dari segi ibadahnya, dari ngajarnya, jadi dia terdidik. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya pertama begitu mengumpulkan dulu sampai dia setiap minggu ada pengajiannya. Ada pengajian khusus anak-anak yatim. Nah, ketika dia besar nanti, insya Allah dia sudah bisa menjadikan dirinya, menjadi dirinya itu adalah dia sebagai anak yang tangguh, anak yang kuat, anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam surah Al-Maun berkaitan dengan bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ini amalan-amalan yang paling Allah sukai yang pertama adalah berpuasa sunnah. Ibu mau puasa sunnah bulan yang mana? Atau ibu puasa sunnah Senin, Kamis, atau puasa ayam Idul? 1 bulan berapa hari dulu?
lebih. Dan puasa apa? Mungkin puasa dahulu atau puasa kita yang biasa kita lakukan Senin Kamis. Itu Allah sangat suka karena di bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia seperti bulan Ramadan. Amalan apapun yang kita kerjakan, ibu-ibu mengerjakan nyapu aja, bapak-bapak mengelak mobilnya atau motornya, atau bapak-bapak membantu ibunya. Subhanallah ya Pak, Rasulullah SAW manusia dia tidak melakukan sholat itu masuk surga, tapi Rasulullah sudah seperti itu. Rasulullah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah membantu istrinya, Rasulullah membantu putra-putrinya. Nah di sini kalau ada bapak-bapak yang tidak mau membantu, berarti bapak-bapak itu belum mengikuti sunnahnya Rasul. Tapi tidak diminta ya dia oleh ibunya. Tidak Pak mencuci nggak boleh diperintah, tapi adalah rasa kasihan kepada istri dan saling menghormati, saling menyayangi. Kayak di sini kalau siapa yang sukanya bantu ibunya di rumah, mereka suka bantuin ya penghidupan. Nah, berarti apa? Oke. Ini yang bapak putri yang kamera suka bantuin istrinya. Alhamdulillah. Ini juga boleh ya Pak ya. Ini yang pakai warna coklat, bapak suka bantu istrinya. Alhamdulillah. Terus seperti ini Pak. Istrinya melahirkan, baiknya nangis, bapaknya berdoa harapan. Nah, mama itu kayak kamu jatuh, kamu jatuh jadi pegang, kamu malah dilihatin. Istrinya sedih nangis, mau ngomong sama siapa, mau apa, mengadu sama siapa. Karena sekarang rumah tangga di dalam bab nikah itu tidak boleh segala sesuatu ada persoalan mengadu kepada orang tua nggak boleh, mengadu kepada orang tua suami nggak boleh, mengadu kepada orang tua istri tidak boleh. Jadi harus diusahakan berdua. Kadang-kadang ibu marahan sama bapaknya, ibu lihat teman-teman. Ada kan sini? Tidak ada yang bilang alhamdulillah. Nah, bohong ini bapaknya. Apa bapaknya lagi marah sama ibunya kesal? Minum di rumah sakit itu nggak boleh jujur. Tidak. Apapun persoalan dalam itu dijadikan sebagai apa Pak? Sebagai cobaan atau ujian. Insya Allah ya. Nah yang kedua, orang itu Allah menyatakan satu tadi berbanyak berpuasa sunnah. Yang kedua bersedekah, termasuk ini bersedekah dan menyantuni anak yatim. Alhamdulillah di sini masjidnya baru, ibu-ibunya juga baru sedikit. Produk-produkku pakaian yang diisi baru sedikit ya. Tapi alhamdulillah ibunya sudah bisa untuk ukhuwah Islam, untuk bersosial. Karena apa? Karena rasa diri kita peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah juga di sini dan bapak-bapak kepeduliannya besar terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga itu di dalam Muharram ini jadikan bulan-bulan untuk kita introspeksi diri, takaruf kepada Allah. Kita malam bangun sholat qiyamul lail, kita nangis, kita doa, kita minta ampun dosa kepada keluarga,
Kalau ibu-ibu dosa pada suami, bapak-bapak dosa pada istri, dosa pada anak, dosa kepada orang yang beranak. Setiap manusia itu berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Maka kita muhasyabah kalau nangis minta sama Allah, karena Allah itu suka sama umat yang minta, yang memohon, terutama memohon ampunan. Jangan sombong kepada Allah. Kita jangan seperti Fir'aun. Bilang saya tidak akan sakit, saya tidak akan mati. Makanya kalau nengok orang sakit, ibu jangan bilang seperti ini. Ih sakit mulu. Nengok yang lain, ih lahir mulu. Nah tidak boleh seperti itu. Kita bisa alhamdulillah ibu ini diberikan oleh Allah keturunannya. Bu, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu. Dan ketika kita takziah orang yang sudah wafat, jangan suka ngobrol, tapi baca doa. Doakan ya Bapak. Ya Allah, ampuni dosa. Mudah-mudahan diberi kesabaran bagi keluarga ini. Itu jangan, itu mati-mati apa ya? Kok mau ada anak-anak yang masuk, mama, itu kita pilih nonton. Gak boleh, anak-anak juga jangan seperti itu. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak bermasyarakat. Yang keempat adalah banyak berzikir. Berzikir itu ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika tidur, ketika berjalan. Asma-asma Allah yang sering kita ucapkan. Oh, maaf nih yang suka latah-latah nih. Latah itu bukan dari Allah, itu kebiasaan. Seperti jangan ucapannya asal, ucapannya jorok, nggak boleh. Ya, di sini ada nggak? Tidak. Mudah-mudahan kalau yang ada dikembalikan kepada zikrullah. Kalaupun kita harus selalu apa diisi dengan apa? Dengan zikrullah. Zikir kepada Allah. Dengan apa? Membaca bertilawah Al-Quran. Ayo angkat sifat-sifat yang jelek, sifat sombong, takabur, ujub, sirik, namimah, itu harus dihilangkan dari diri kita. Ada masih seger tidak? Masih semangat? Tetap semangat. Tetap Islam. Aku bisa. Terus rajin sholat, rajin ngaji. Terus lupa juga. Nah nanti kita kalau pengajian itu saja dan yang seperti itu ya tetap dulu. Ada kan? Iya. Baca bismillah sambil dulu. Nah itu nanti lanjutkan lagi ya. Itu harus sering diingat. Iya, ketika diingat adik-adik sekalian, ada ajar Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau udah ajar langsung kemana, Bu? Langsung ambil main HP. Mama, udah ajar, kamu main HP aja. Ih, biarin aja. Anak kecil kok ngomongnya gitu. Itu tidak boleh. Itu diingatkan oleh anaknya. Bersyukur anaknya masih mengingatkan kebaikan. Jangan mana ibu diingatkan oleh anak, bapak diingatkan oleh anaknya. Pak, ayo masjid, kalau masjid tidak masjid malu. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya harus ke masjid. Walaupun tidak pernah ke masjid tidak. Tangannya dulu nama Allah dulu. Saya sering melihat masjid-masjid kalau sedang pergi sebelum subuh itu subuh itu bisa dilihat safnya. Ada yang satu saf, ada yang dua, ada yang tiga.
Nah, di sini masjid sudah ada, dari kampung bisa turun ke sini, bersyukur ada masjid dekat-dekat. Rumah yang dekat masjid ketika mendengar azan dia telinganya tidak dipakai, dia tidur dan tidak melangkahkan kakinya ke masjid, maka kelak nanti Allah menutup seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini nah, alhamdulillah di sini tidak ada seperti itu. Di dalam Bulughul Maram juga Allah memberikan keistimewaan. Keistimewaannya apa, Bu? Diberikan pahala yang berlimpah, diberikan keridhaan oleh Allah, dibukakannya surganya Allah. Ketika ada yang wafat di bulan Muharram dan Ramadan, itu Allah berikan diskon siksaan. Makanya ketika bulan Ramadan, Ibu, Pak, itu orang yang sudah wafat dia kepada malaikat yang suka mengkuli orang yang sudah di neraka. Siapa yang malaikat apa? Yang mengkuli di neraka, malaikat apa? Jadi neraka. Ayo, nama-nama malaikat kan bersih dulu. Malaikat apa? Malik. Malaikat apa? Kalian mendengarkan. Malaikat kapan aku istirahat? Kapan datangnya bulan Ramadan? Kapan datangnya bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah? Biar aku disiksa. Nanti sabar ya, nanti orang yang mendengarkan. Pengen Allah kasih diskon. Nih adik-adik ibu, jangan diskonnya online dulu. Ketika ada diskon orang baru dibeli COD, tahunya bapaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang, bermasalah tidak? Bermasalah tidak? Bermasalah. Itu tidak boleh, berarti hawa nafsu. Kita mengikuti diri kita sebagaimana kemampuan kita sendiri. Tidak boleh bisa sama dengan tetangga ini. Tetangga ini rumahnya jauh-jauh, kita tidak boleh disamakan karena rezekinya berbeda-beda. Maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kepada Allah, berikan kami rezeki yang berkah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang dekat kepada, yang taat kepadamu, yang selalu menghormati kedua orang tuanya, dan berkahilah rezeki yang halal bagi kami. Itu doanya. Jadi, ya Allah, aku minta mobil apa ya Allah, aku minta mobil ya Allah. Ketika diajukan ke doanya dengan apa yang telah Allah beri. Ada yang mau pintar harus apa? Harus apa kalau pintar? Belajar. Sekarang belajar kurikulum merdeka semua ya. Tahu nggak kurikulum merdekanya? Ada harus apa? Harus banyak memberikan pendapat seperti bunyinya. Ini air apa? Air apa nih? Putih. Kalau di sini bisa sempat tidak? Tumpah. Kalau tidak ada apanya? Tutupnya tidak. Kalau tidak ada adanya tumpah tidak? Tumpah. Ini buat apa gunanya ya? Minum. Dan tempatnya buat apa ya? Buat apa tempatnya? Kalau nggak dibuat buat apa? Bisa buat tas bunga atau yang lain. Nah sekarang belajarnya seperti itu, nggak pernah nulis. Jadi ada hospital ya. Iya benar. Mungkin dari saya itu saja. Di dalam hal ini ibu berpesan. Saya berpesan kepada ibu-ibu, bapak
sayang terhadap sesama tetangga, terhadap sesama manusia, dan terhadap sesama apa yang ada di lingkungan kita, mau dia muslim atau non muslim. Kita sama-sama bersosial, bukan rasa kasih sayang, saling menghormati dan saling menghargai. Insya Allah kalau kita semua kita jalan seperti itu, maka hidup ini indah, maka hidup ini damai, maka hidup ini tentram, tidak ada permasalahan di dalam masa lalu. Insya Allah. Dan Ibu sedikit tadi mudah-mudahan berdoa bagi Ibu, bagi keluarga, dan bagi ibu sekalian di dalam rumah tangganya, dijadikan rumah tangga yang selalu saling menghormati, saling menghargai. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekarang melanjutkan dengan apa santunan ya Bu. Saya persilakan kepada Ibu Esi. Panitia. La
musafaha ibu-ibu amanah yakin terus dari kalangan para panitianya. Ini dengan membaca salawat.
Mari tutup baca ini dengan menjaga doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak yatim yang ada di depan kita semua menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan berbakti kepada Allah dan Rasul berguna bagi agama manusia. Dan taruhlah pada Rasul benar-benar yang telah menyumbangkan baik harta, pemikiran dan tenaga. Mudah-mudahan semuanya terbalas dan Allah catat sebagai satu amal kebaikan. Dan mudah-mudahan kita yang niat untuk menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim seperti Rasulullah SAW, anak wakal fil yatim diucapkan hartanya. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang menyantuni berbuat baik kepada anak yatim akan bersama-sama Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا وحبيبي والشفيع وكريمنا محمد والسيد الرجاء تبارك وتعالى بالأسباب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما عبدا. اللهم صل على نبينا محمد ورحمة المنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وجنا بها يا الله من جميع الأحوال والأمراض إلى الانتهاء جميع الخيرات والقرب من جميع السيئات وتفعل بها إلى الدعوة والجهاد وتبلغ بها أسرار من جميع الخيرات والأرحام إنك سميع قريب مجيب اللهم قد آياتك اللهم اغفر لنا يا الله والذنوب والمدائن وارحمهما ربهم السوء والمجمع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فتح من مسائع قلبنا لذكرك وارزقنا يا الله طاعتك وطاعة رسولك وطاعة دينك. اللهم فتح من مسائع قلبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وطاعة دينك. اللهم اجعلنا ونحن صالحا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر اللهم وصل إلى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم يا غني يا حميد يا مغني ويا معافي يا رحيم يا العناية وحلالك حرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أمة سيدنا محمد. اللهم أمة سيدنا محمد. يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ورحمته. اللهم يا شهيدا غير الظالمين ويا غالبا غير الظالمين ويا غالبا غير المغلوبين اجعل من امرنا يا الله وافرجا وافرجا يرزقنا المستسلمين ويرزق المستغيثين انك تعلم مكاننا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء ربنا يا رب في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku MC mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau ucapan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.